Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan rekan akan mencoba mempraktekkan praktek coaching, yang mana di sini saya sebagai coach dan Bunda Naziro sebagai coachinya. Sedangkan sebagai pengamatnya itu Bunda Reni Yohana. Untuk pertama, saya minta kepada pengamat atau Bunda Reni Yohana untuk menyampaikan beberapa hal kepada Bunda Reni Yohana. Kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. uh, di sini saya akan berperan sebagai pengamat, di mana Bunda Dila sebagai coach dan Bunda Anaziro sebagai coach. Sedangkan yang saya tanyakan kepada coach Bunda Dila, Ya, apakah Bunda Dila siap coach? insya Allah siap. Kompetensi apa yang akan Bunda sampaikan nanti kepada coachingnya nanti yang Bunda harapkan? Baik, di sini kompetensi coach yang saya kembangkan yang pertama membuat pertanyaan berbobot, terus kesadaran penuh dan mendengarkan secara efektif. Uh, yang apa yang mana yang terlebih dulu yang Bunda apakan yang paling apa nominan yang Bunda kembangkan nanti yang mana? Yang ketiga-tiganya, Bun. Yang ketiganya. Langsung ketiganya, ya. Oke. Nah, sekarang saya persilakan antara coaching antara Bunda Naziro dengan Bunda Dilas. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Dila. Apa kabarnya nih Bunda Dila hari ini? Alhamdulillah, Bunda. Bunda Naziro sehat. Bunda Naziro, ada apa nih? Begini Bunda Dila, apakah Bunda Dila hari ini ada waktu luang? Kebetulan, kalau sekarang saya ada waktu. Ada apa, Bunda Naziro? Begini Bunda, saya sedikit bingung dengan murid saya di kelas. Bingung. Memangnya ada apa? Ada apa ya dengan murid Bunda di kelas? Kalau saya perhatikan ketika pembelajaran berkelompok, ada salah satu murid terlihat tidak bersemangat atau kurang antusias mengikuti proses pembelajaran berkelompok tersebut. Tadi Bunda Naziro mengatakan murid kurang bersemangat saat pembelajaran berkelompok ya Bunda. Jadi Iya, Bunda. menurut Bunda nih, apa yang Bunda harapkan dalam obrolan kita? Dari obrolan ini saya berharap ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Bagaimana murid itu biar lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran berkelompok. Kalau seperti itu, menurut Bunda Naziro, hal apa yang menjadi hambatan dalam pembelajaran berkelompok di kelas Bunda Naziro? Eh, Hal yang menyebabkan murid itu kurang antusias dalam pembelajaran berkelompok di kelas itu yang pertama dalam pembagian kelompok yang tidak berubah atau tidak pernah saya rolling. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pendapatnya, bagaimana pembagian kelas, seperti apa yang mereka inginkan. Oh, jadi saya bisa menangkap di sini hambatan yang Bunda Naziro itu karena pembagian kelompok yang tidak pernah berubah. Dan murid juga tidak diberikan kesempatan untuk memilih kelompoknya, sehingga membuat murid kurang antusias dalam pembelajaran berkelompok di kelas Bunda, ya kan? Ya, Terus, benar. apa nih pendapat Bunda tentang hal ini? Menurut saya, Bunda, kalau saya tidak merubah atau tidak bertindak ya, Bunda, melakukan ya entah merolling, entah mendengarkan pendapat dari siswa tersebut, saya khawatir, Bunda, pembelajaran berkelompok ini tidak akan berhasil di kelas saya. Hmm.
Berarti Bunda khawatir karena Bunda khawatir terhadap hasil pembelajaran berkelompok di kelas Bunda tidak akan berhasil. Menurut Bunda nih, apa yang akan Bunda lakukan agar pembelajaran berkelompok di kelas Bunda bisa membuat murid antusias dalam pembelajaran? Agar pembelajaran di kelas saya itu lebih antusias ya, lebih utamanya pembelajaran berkelompok ya Bunda ya. Iya. Saya akan mendengarkan pendapat dari siswa tentang bagaimana pembagian kelompok yang mereka inginkan dan terus memberikan rolling atau pembelajaran dengan kelompok yang baru agar mereka lebih belajar lagi gimana. Kan kalau kelompok yang baru lebih semangat lagi mereka. Seperti itu Bunda. Dan saya juga akan mencoba untuk melakukan eh, kolaborasi dengan Oh, teman. bagus idenya tuh Bun dengan mendengarkan pendapat murid. Jadi kita kan tahu nih pembelajaran berkelompok seperti apa yang murid inginkan. Terus tadi saya juga dengar Bunda akan berkolaborasi. Eh, siapa yang akan Bunda ajak dalam berkolaborasi dalam pembelajaran berkelompok yang akan Bunda terapkan? Kebetulan itu ada teman itu di kelas sebelah ya, kelas 1A, 1B itu Ibu Ria Astuti. Dia yang sudah menerapkan pembelajaran berkelompok tersebut dan sudah berhasil, Bunda. Dan saya akan belajar dengan Ibu Ria Astuti tersebut. Bagaimana trik-triknya, seperti apa, seperti itu, Bunda. Benar. Bagus ya tuh. Benar kalau Bunda Ria tadi itu memang saya lihat selalu menerapkan pembelajaran berkelompok di kelasnya. Ah, kapan nih ide atau ide dalam pemikiran Bunda ini akan Bunda lakukan? Hmm, jika pembelajaran berkelompok yang saya buat itu atau tidak berhasil ya Bunda ya, eh, saya Kapan? maka Sebentar Bunda. Bunda bentar, saya ya bertanya kapan Bunda akan melakukan kolaborasi, terus merolling kelompok? Kapan akan Bunda melakukannya? oh maaf Bunda tadi kesalahan teknis ya karena jaringan. Kebetulan Bunda ya pertemuan berikutnya itu saya akan membuat pembelajaran berkelompok. Jadi ide Hmm. tersebut langsung akan saya terapkan, langsung akan saya tuangkan di kelas saya Bunda. Jadi Bunda Naziro kan akan menerapkan pada pembelajaran selanjutnya. Iya. Mudah-mudahan rencana Bunda dapat berjalan dengan baik dan membuat murid Bunda lebih antusias dalam pembelajaran. Terus tindak lanjut apa yang akan Bunda lakukan nih seandainya Tindak lanjut. rencana Hmm. yang Bunda buat tidak berjalan atau sesuai dengan yang Bunda harapkan? Hmm. Jika apa pembelajaran yang saya berikan itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang saya inginkan, itu eh, maka saya akan berkomunikasi lagi dengan teman yang lain seperti itu Bunda. Selain dengan Bu Ria Astuti, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan yang lainnya. Ada juga itu mungkin tapi bukan di kelas rendah ya, di kelas agak kelas 3 kelas 4 itu juga bisa menerapkan seperti itu. Eh, saya bertanya nanti seperti apa dia berkolaborasi juga bertanya-tanya. Bisa jadi kan bisa kita terapkan di kelas kita itu. Bagus tuh Bun. Hanya dengan Bu Lia Astuti. Iya, Ya, tadi kan Bunda maksudnya mau. bukan hanya dengan Bu Ria Astuti, bukan dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, Bunda. Iya, saya menangkap tadi Bunda kalau akan berkolaborasi dengan hampir semua guru yang sudah melakukan pembelajaran secara berkelompok. Seperti itu kan Bunda Iya Naziro? benar, benar. Jadi itu sudah bagus. Memang dalam pembelajaran di kelas kita memang harus berkomunikasi, baik itu berkomunikasi, berkolaborasi dengan sesama guru agar nantinya kita akan tumbuh ide-ide baru untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Ah, terus di sini kan tadi Bunda sudah menemukan solusi yang akan solusi dari permasalahan yang Bunda hadapin.
dari pembicaraan kita ini tadi nih kan. Terus bagaimana perasaan Bunda sekarang nih setelah kita melakukan pembicaraan, setelah kita berdiskusi tentang solusi yang Bunda hadapi? Alhamdulillah Bunda sudah lega, udah tenang, udah gak ada lagi kebingungan, perasaan di dada ini udah plong gitu Bunda. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Um, Bunda Naziro tetap semangat, yakin semua yang Bunda rencanakan berhasil. Terus ada lagi yang mau Bunda bicarakan? Alhamdulillah sudah tidak ada lagi Bunda. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan saya menjadi guru yang dapat memenuhi harapan murid. Amin. Sama-sama Bunda. Jika nanti ada masalah dalam proses pembelajaran, Bunda bisa temui saya atau Bunda juga bisa berbicara dengan rekan-rekan guru lainnya sehingga Bunda mendapatkan solusi yang terbaik untuk Bunda. Baik Bunda, dan saya izin permisi ya dulu. Baik Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian percakapan antara Bunda Naziro dengan Bunda Adila. Adila sebagai host dan Bunda Naziro sebagai coachnya. Dari pengamatan saya selama percakapan ini, yang pertama sudah tertanam dijelaskan alur ceritanya, yaitu mana tujuan umum sudah terlihat bagaimana Bunda pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh Bunda Dila pada Bunda Naziro sudah terlihat dari tujuan umumnya bertanya bagaimana keadaan bagaimana disepakati untuk percakapan. Kemudian identifikasi sudah terlihat juga di mana Bunda Dila memberikan pertanyaannya itu berdasarkan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Ya, kemudian Bunda Naziro pun sudah bercakap ini sudah bagus, sudah ada nyambungnya dalam pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Bunda Naziro. Kemudian di bagian rencana aksi. Di rencana aksi di sini sudah terlihat juga bagaimana Bunda Dila menanyakan bagaimana rencana yang akan ditunjukkan kepada Bunda Naziro. Sudah ditulis juga. Kemudian tanggung jawab di mana Bunda Naziro sudah Bunda Dila sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tanggung jawab sebagai dengan hasil yang dicapai untuk selanjutnya sudah terlihat. Oke, bagus. Saya Bunda Dila sebagai coach sudah sesuai dengan alur yang di pertanyaan dibuat. Kemudian Bunda Naziro sebagai coach sudah bagus untuk penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Reni Yohana sebagai pengamat atas masukannya. Terima kasih juga kepada Bunda Naziro yang sudah membantu saya dalam praktek coaching sebagai coachingnya. Demikian praktek coaching yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Reni Lestari mengajak teman-teman CGP Angkatan 6 untuk melakukan praktek coaching. Di antaranya ada Bunda Naziro dan Bunda Reni Yohana. Nah, di sini saya sebagai coach, saya Reni Lestari sebagai coach, Bunda Reni Yohana sebagai coachee, dan Bunda Naziro sebagai pengamat. Saya minta bantuan kepada bunda-bunda semua untuk membantu saya dalam melakukan praktek coaching ini.
Ini untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Bunda Reni, apa kabar nih Bunda Reni hari ini? Alhamdulillah Bunda Neziro hari ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua ya Bun. Amin. Amin. Ya. Gini Bunda Reni ya, apakah Bunda Reni sudah siap untuk peran sebagai coach? Insya Allah saya siap nih Bun untuk berperan sebagai coach dalam praktek coaching ini Bun. Alhamdulillah, syukurlah ya. Eh, apakah boleh Bunda utarakan nih, apa saja sih kompetensi yang Bunda harapkan dari seorang coach itu? Kompetensi yang saya harapkan dalam melakukan praktek coaching ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tiga ya Bun ya. Dari kompetensi yang Bunda sebutkan tadi kan, ketiganya tadi, bagian apa yang ingin Bunda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi pun, ada kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot pun yang ingin saya kembangkan. Dua ya. Iya. Dan kalau secara spesifiknya ya, di kompetensi yang mana yang ingin diobservasi ya Bunda? Mungkin kalau untuk spesifik ya Bun ya, saya dari kompetensi coaching tadi di pertanyaan yang berbobotnya Bun. Itu yang ingin saya tonjolkan. Di pertanyaan berbobot ya. Iya Bun, di pertanyaan Ya. yang berbobot. Terus apa tujuan dari ketercapaian pengembangan yang Bunda inginkan? Ketercapaian dari pengembangan yang saya inginkan. Yang pertama saya kan ingin melakukan praktek coaching ya Bun ya, sesuai dengan alur tirta. Terus saya ingin meningkatkan kompetensi coaching dari yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, walaupun spesifiknya saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya, pada saat saya melakukan coaching, saya berharap coach saya dapat bercerita secara terbuka apa masalah yang dia dapat, dan saya ingin menggali potensi yang ada terhadap coach saya agar coach saya secara mandiri dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelasnya. Bagus sekali ya Bunda ya. Jadi udah siap ya. Dan untuk coachingnya Ibu Reni Yohana, apakah sudah siap untuk menjadi coach bersama dengan Ibu Reni Lestari? Siap ya. Ini kegiatan ini direkam ya Bunda. Siap Bun. Siap Bunda. Dan saya ucapkan selamat menjalankan coaching. Terima kasih Bun. Bunda Reni Yohana sebagai coach, apakah Bunda Reni Yohana sudah siap? Siap Bunda, Bunda Reni siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Reni Yohana. Waalaikumsalam Bunda Reni Lestari. Ya baik. Apa kabarnya Bunda Reni hari ini? Alhamdulillah hari ini keadaan baik Bunda, sehat. Baik, kan kemarin Bunda juga bertemu dengan saya. Bunda, ya kan, Bunda bertemu dengan saya, Bunda bercerita, ada yang ingin sesuatu yang ingin disampaikan. Tetapi karena kemarin jadwal saya ada di luar sekolah, jadi saya menjadwalkan hari ini kita untuk bertemu ya Bunda Reni Yohana. Ya, siap Bunda. Terima kasih Bunda. Apa Bunda Reni Yohana bisa di jam sekarang untuk melakukan sharing atau cerita dengan saya? Iya Bunda, saya berharap Bunda dapat waktu hari ini untuk saya bercerita dengan Bunda.
Oke, berarti Bunda Reni Yohana sekarang ada jam kosongnya, saya juga ada jam kosongnya. Baik. Kita mulai ya Bun ya. Kemarin katanya kan Bunda mau cerita nih sama saya, ya kan? Apa yang Ya, ingin Bunda. Bunda ceritakan dengan saya atau ada masalah apa sekarang yang Bunda hadapi? Dan boleh Bunda nih cerita dengan saya. Apa ceritanya, Bun? Ya Bunda, dari saya inginkan ada dalam kegiatan apa yang nanti saya berharap menyelesaikan solusi yang saya hadapi di kelas saya Bunda. Oke, jadi Bunda cerita ingin mendapatkan solusi ya Bun ya. Ya Bunda. Oke. Jadi rencana pertemuan kita ini apa nih Bun? Rencana pertemuan yang kita lakukan sekarang ini apa Bunda? Dari pertemuan ini saya menginginkan permasalahan di kelas saya dapat diatasi Bunda. Oke. Dari pertemuan ini Bunda menginginkan permasalahan yang ada di kelas Bunda dapat teratasi, ya Bun ya. Ya Bunda. Nah, sekarang Bunda boleh cerita nih apa masalah yang terjadi di kelas Bunda? Akhir-akhir ini di kelas saya Bunda, waktu saya pembelajaran, apalagi pembelajaran IPS ya Bunda, anak kurang antusias, kurang semangat dalam belajar Bunda, sehingga hasil pembelajaran itu tidak sesuai yang diharapkan Bunda. Baik, jadi Bunda memegang pembelajaran IPS nih ya Bun. Ya Bunda. Ya, jadi pada saat belajar anak-anak tersebut kurang antusias dalam belajar, gitu ya Bun ya. Tidak Ya Bunda. berarti dia tidak bersemangat nih ya Bun ya dalam belajar. Ya, tidak semangat. Ya, Baik. kurang semangat, tidak semangat Bunda. Ya, baik. Antusias, tidak semangat. Baik. Jadi di dalam pembelajaran IPS ini pada saat Bunda melakukan proses mengajar, anak-anak tidak terlihat bersemangat, kurang antusias dalam belajarnya ya Bun. Iya Bunda. Bunda Reni Yohana sudah tahu belum apa penyebab anak-anak tersebut kurang bersemangat atau kurang antusias dalam belajar? Saya berpikir pembelajaran yang saya berikan itu monoton Bunda, monoton, tidak menarik bagi anak Bunda, sehingga pembelajaran yang saya dalam pembelajaran itu kan anak yang tidur, itu yang tugas saya berikan tidak selesai Bunda. Oke, baik. Jadi pada saat Bunda melakukan proses mengajar, Bunda melihat anak kurang antusias dan kurang semangat karena pembelajaran menurut Bunda karena pembelajaran itu monoton ya Bun ya. Terus anak tidak tertarik pada saat Bunda mengajar ya Bun ya, karena anak-anak jadi tidak konsentrasi. Kata Bunda ada yang tidur juga ya Bun? Iya, Oke. Bunda tidak konsentrasi. Oke, baik. Jadi kalau di sini pembelajaran monoton, bisa guru yang dominan dalam proses pembelajaran ya Bun daripada anak ya Bun ya. Bunda. Oke, kalau saya boleh tahu, yang Bunda harapkan nih idealnya dari angka 1-10 seperti apa semangat yang Bunda harapkan atau antusias pada saat anak belajar di kelas Bunda? Yang saya harapkan itu anak berada di semangat itu di 9 Bunda. Oke, berarti angka idealnya Bunda maunya di angka 9 ya Bun? Ya. Nah, kalau sekarang Bunda lihat, anak tersebut berada di angka berapa nih Bun semangatnya dalam belajar? Di bawah angka 5 Bunda. Oke, baik. Jadi sekarang ini anak-anak Bunda berada di angka 5 ya Bun, semangat dalam belajarnya ya. Berarti menurut Bunda belum ideal nih ya semangat anak Bunda dalam belajar ya. Iya Bunda. Oke. Belum dia lagi Bunda. Baik. Dari permasalahan yang tadi, Bunda sudah tahu belum apa kurangnya Bunda pada saat melakukan proses pembelajaran? Di mana saya menggunakan pembelajaran itu monoton Bunda, tidak menyediakan media pembelajaran yang menarik, strategi yang yang bisa anak lebih aktif. Nah, itu yang saya pakai Bunda.
Oke, Bunda, pembelajaran yang Bunda lakukan itu monoton, terus medianya kurang menarik ya Bun ya. Iya, Bunda. Apakah selama Bunda melakukan pembelajaran ini ada gangguan atau ada hal yang menghalangi Bunda dalam melaksanakan pembelajaran? Yang dalam pembelajaran itu ya hal yang mengganggunya itu Bunda, apa nama tuh anak tuh kan saya menerangkan kan dia tuh kan apa nama tuh dia tidak memperhatikan Bunda. Nah, jadi kan saya jadi apa nama tuh tidak berhasil rasanya hari itu Bunda. Oke, jadi selama Bunda belajar ini yang mengganggu itu anak tidak memperhatikan ya Bun ya. Bunda mengajar di Iya depan, Bunda. anak tidur di belakang tadi kata Bunda kan? Iya, itu Tidur Bunda. di belakang. Iya. Anak tidak memperhatikan dan menurut Bunda dengan cara Bunda mengajar seperti tadi kurang maksimal ya Bun ya, tidak berhasil sepertinya Bunda Iya, tidak berhasil melakukan Bunda. proses pembelajaran ya Bun ya. Iya Bunda. Oke, baik. Apa rencana Bunda dalam menghadapi masalah yang ada di kelas tadi kan pembelajaran yang monoton ya Bun ya. Terus medianya kurang menarik, terus anak-anak tidak bersemangat, tidak antusias dalam belajar. Apa rencana yang akan Bunda lakukan agar pembelajaran Bunda tersebut dapat maksimal? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik Bunda. Saya umpama dengan menggunakan video pembelajaran yang saya buat. Kemudian saya share umpamanya di YouTube. Kemudian dengan artikel-artikel atau tulis ilmiah saya ambil di internet Bunda. Saya gunakan sehingga anak kan lebih tertarik dengan media yang saya gunakan. Kemudian saya menggunakan strategi pembelajaran dengan model-model yang inovasi itu saya membuatkan dengan model Discovery Learning Bunda. Oke, Disco. Dan juga di sela waktu lagi Bunda, di sela jam pembelajaran saya akan menggunakan ice baking Bunda. Itu yang saya apakan, yang saya rencanakan. Ya baik sekali nih rencana Bunda ya. Bunda dalam rencana Bunda itu tadi ada media yang menarik ya Bun ya. Bunda juga akan membuat video pembelajaran, mungkin mengambil referensi dari YouTube juga ya Bun ya. Terus melakukan pembelajaran yang berinovasi. Tadi ada pembelajaran Discovery tadi Bun. Iya, iya Bunda. Oke, baik. Terus di sela-sela pembelajaran Bunda akan melakukan ice breaking ya Bun? Iya Bunda. Sekali nih rencana Bunda. Nah, prioritas Bunda nih dari rencana Bunda ini apa prioritasnya? Prioritas saya yaitu dalam pembelajaran itu seluruh siswa kelas saya itu kan lebih bersemangat Bunda. Oke, prioritas Bunda dalam melakukan rencana Bunda ini semoga anak-anak Bunda itu lebih bersemangat dalam belajar ya Bun ya. Tidak ada lagi yang tidak antusias, tidak ada lagi yang tidur dalam belajarnya ya Bun. Iya Bunda. Oke, baik sekali Bun. Oke, baik sekali. Tadi juga saya dengar strategi Bunda itu akan melakukan pembelajaran yang inovasi ya Bun ya, tentang pembelajaran Discovery. Baik sekali Bun. Nah, sekarang ukuran keberhasilan rencana aksi Bunda itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya? Ukurannya tuh anak bisa dalam pembelajaran itu kan tidak kita memang pembelajaran itu berpihak kepada siswa Bunda kan. Jadi anak tuh kan apabila kita menjelaskan tuh memang dia lagi aktif lagi Bunda. Lebih bersemangat, lebih aktif, dia bukan guru lagi yang aktif, yang banyak berbicara, tapi kegiatan banyak dilakukan oleh siswa Bunda. Oke, baik sekali nih Bun. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bunda itu Bunda berharap pembelajaran berpihak pada siswa ya Bun ya. Terus mereka aktif dalam pembelajaran. Terus bukan guru aja ya Bun ya yang dominan yang belajar di depan ya. Nah, Bunda berharap anak-anak murid yang lebih dominan daripada guru ya Bun. Bagus sekali, rencana Bunda. Jangka waktunya Bun? Jangka waktu yang akan Bunda lakukan dalam rencana aksi Bunda ini seperti apa? Secepatnya Bunda, dalam minggu ini saya mulai siapkan Bunda. Oke, secepatnya ya Bun ya.
Iya, Jangka Bunda. waktu yang akan Bunda gunakan dalam meningkatkan Iya, Bunda. meningkatkan antusias anak dalam belajar ya Bun ya, lebih bersemangat lagi ya Bun Iya, ya. Baik. iya, Bunda. Oke. Saya mau nanya nih Bun, nanti mana tahu nih ya Bun ya, ada sesuatu hal yang mengganggu Bunda dalam melakukan proses pembelajaran yang sudah Bunda rencanakan tadi. Bagaimana Bunda mengantisipasinya kalau ada hal gangguan tersebut? Nah, saya akan berkolaborasi dengan teman saya, Bunda. Dia kan mantap IT-nya, Bunda. Namanya Bunda, teman itu satu namanya Bunda Suci Pareni, Bunda. Dia mantap sekali IT-nya, Bunda. Bisa saya jadikan apa nanti. Bisa berkolaborasi dengan saya, Bunda. Oke, baik-baik. Jadi Bunda dalam mengantisipasi kalau ada gangguan, Bunda akan mengajak rekan sejawat tadi ya Bun ya, yaitu Bunda Ya, Siti betul. Paremi ya Bun ya, karena Bunda Siti Paremi Iya, ini IT-nya lebih bagus nih ya Bun ya. iya, iya, Oke, Bunda. bagus jadi Bunda tuh. Jadi dapat belajar dengan Bunda Siti Paremi ya Bun ya. Iya, Bunda. Oke. Nah, apa komitmen Bunda dalam menjalankan aksi Bunda ini, rencana aksi Bunda ini? Misalnya dalam yang aksi saya buat ini, Bunda, saya harapan saya anak buah saya itu kan, saya berkomitmen membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, apalagi itu lebih aktif siswanya dengan strategi-strategi yang saya gunakan sehingga pembelajaran jadilah terciptalah pembelajaran merdeka belajar, Bunda. Oke, baik. Jadi komitmen Bunda terhadap rencana tadi membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bun ya. Iya, Bunda. Ya, dengan strategi Bunda tadi kan pembelajaran yang berpihak pada murid, tadi salah satu saya dengar tadi kan, terus mewujudkan merdeka belajar juga ya Bun ya. Iya, Bunda. Oke, mudah-mudahan rencana Bunda itu dapat berjalan dengan baik ya Bun. Iya, Bunda. Oke. Nah, yang dapat membantu Bunda nih untuk menjaga komitmen Bunda ini dalam menjalankan rencana aksi Bunda. Yang akan membantu Bunda dalam menjalankan atau menjaga komitmen Bunda menjaga komitmen Bunda dapat berjalan dengan baik. Siapa yang akan Bunda ajak untuk membantu Bunda? Nah, yaitu teman di sekolah ini kan kita ada 3 rombel, Bunda kan. Jadi yang kelas 4 A, 4B, 4A, di kelas 4A, 4B itu nanti saya bawa untuk berkolaborasi, Bunda, untuk menunjukkan harapan saya nih, Bunda. Oke, jadi yang dapat membantu Bunda dalam menjaga komitmen tadi kan, dalam satu rombel tadi ada 3 ya Bun ya. Ada 4A, 4B, 4C. Jadi Bunda mengajak kerjasama ya Bun ya. Iya, Bunda. Agar dapat melakukan pembelajaran yang lebih maksimal ya Bun. Iya, Bunda. Oke, bagus sekali nih Bun. Bunda. Oke. Nah, bagaimana nih Bun tindak lanjut yang akan Bunda lakukan dari coaching yang kita lakukan hari ini? Nah, dengan bersegera melakukan kegiatan ini, Bunda, jadi dengan saya lakukan ini kan pembelajaran itu nanti kan lebih sesuai yang saya harapkan, Bunda. Siswa lebih aktif, lebih bersemangat, lebih antusias lagi dalam belajar, Bunda. Oke, tindak lanjutnya Bun ya. Sehingga hasil pembelajarannya itu nanti kan sesuai yang saya harapkan, Bunda. Oke, jadi tindak lanjut tadi Bunda mengharapkan siswa lebih aktif ya Bun ya. Iya, benar. Oke, baik sekali nih Bun. Nah, apa yang Bunda rasakan setelah kita melakukan coaching hari ini, Bun? Alhamdulillah, Bunda, dari coaching ini saya dapat mengatasi permasalahan di kelas saya. Nah, sehingga saya tidak terasa tidak terasa terbeban apa yang terjadi di kelas saya, Bunda. Alhamdulillah dengan coaching ini saya dapat atasi dengan baik. Insyaallah, Bunda. Oke, berarti Bunda sudah menemui solusinya ya Bun ya. Dari masalah yang sedang Bunda hadapi dari praktek coaching yang kita praktekkan hari ini ya Bun ya. Iya, Bunda. Oke, baik. Apa ada lagi nih Bun yang ingin Bunda ceritakan sama saya? Untuk seperti di sini juga Bunda, masalahkan untuk kedepannya, untuk minggu depan saya berharap juga Bunda untuk melakukan supervisi ke saya, Bunda. Baik. Mungkin karena Bunda sudah ada rencana, saya minggu depan akan melaksanakan supervisi ya Bun ya di kelas Bunda ya.
Ini Ya melihat Bunda. rencana yang akan Bunda lakukan agar kelas Bunda, siswa-siswa Bunda dapat antusias dalam belajar dan lebih bersemangat lagi ya Bun ya. Iya Bunda, itu Oke. harapan saya itu Bunda. Semangat ya Bun ya dalam menjalankan rencana aksinya. Iya, ya saya tetap semangat Bunda. Oke, Semangat baik. kita, harapan kita karena kita ini untuk mencapai cita-cita anak bangsa kita Bunda. Oke, baik-baik. Oke ya Bun ya, mungkin sekian dulu kita cerita-ceritanya. Mungkin kalau ada masalah lagi, Bunda boleh cerita lagi nih sama saya, temui saya lagi ya. Iya Bunda. Baik, Terima kasih banyak Bunda sama-sama. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk Bunda Reni sebagai coachnya ya, Iya. sudah sangat bagus ya. Dalam sebelumnya tadi kan kompetensi yang ingin dicapai oleh Bunda Reni sebagai coach itu kan mempertanyakan pertanyaan yang berbobot ya, Iya. menimbulkan pertanyaan yang berbobot, terus itu yang ketiga-tiganya ya kalau bisa ya, Iya. yang tiga-tiganya ya yang diharapkan. Tapi tadi itu yang ingin dikembangkan itu tadi saya tulis itu praktek dengan alur tirta. Nah, di sini saya lihat memang sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuannya sudah masuk ya terus identifikasi masalahnya sudah diapakan juga, digali juga penggaliannya apa, terus itu permasalahannya apa, rencana aksinya, tanggung jawabnya, terus jika ada kendala atau kegagalan itu pun ada solusinya. Untuk apa dari pertanyaan berbobotnya sudah masuk sehingga coaching itu bisa bercerita terbuka dan menemukan solusi yang diharapkan oleh Bunda Reni tadi. Banyak sekali solusinya tadi kan, sehingga terbukalah pikiran dari coach tadi. Harapan dari Bunda Reni tadi, Bunda Reni Lestari sebagai coachnya itu sudah tercapai. Dari yang tujuan kompetensi yang dikembangkan tadi. Sudah mantap, indikatornya, semuanya. Tindak lanjutnya, dan tadi ada juga perasaan ya kan, yang terakhir perasaan, ditanya gimana perasaannya. Dah mantap, bagus. Sesuai dengan alur tirta yang diharapkan. Lanjutkan. Oke, terima kasih ya Bunda Naziro. Dua-duanya ya. Iya, dua-duanya mantap. Saling bekerjasama, saling berkaitan, terus menyambung ya. Apa yang ditanyakan langsung untuk coachingnya langsung terbuka. Kemana arah mana? Itu bagus, mantap. Langsung ke tujuan. Iya. Sukses ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita sukses semua ya Bun ya. Amin. Iya. Terima kasih ya Bun ya waktunya. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bun. Oke Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam sesi ini kita akan melakukan praktek coaching. Dalam praktek coaching ini kita akan berbagi tugas. Jadi di sini Bunda Reni Yohana sebagai coach, Bunda Ardila Fitri Sri Dewi sebagai coachi, dan saya sendiri nanti sebagai pengamat. Nah, sebelum memulai praktek coachingnya, saya tanya dulu ya kepada coachnya Bunda Reni Yohana. Bunda Reni Yohana. Ya Bunda Reni Pak. Oke. Apa kabar Bunda Reni Yohana hari ini? Bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah sehat ya Bun ya. Iya. Bunda Reni Yohana siap untuk melaksanakan praktek coachingnya? Insya Allah siap Bunda.
Oke, siap ya Bun ya. Sebelum kita mulai, kita diskusikan dulu ya Bun ya, rubrik penilaiannya ya Bun ya, untuk percakapan coaching ini ya Bun. Iya Bunda. Oke. Nanti pada percakapan coaching ini saya lihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya Bun ya. Kita sudah belajar nih, praktek coaching itu kan ada alur tirta. Alur tirta itu ada tujuan umum, identifikasi masalah, habis itu rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti saya akan melihat apakah dalam Bunda melakukan coaching ini sudah sesuai apa belum dengan alur tirtanya ya Bun ya. Terus Iya, yang Bunda. saya ingin tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Bunda kembangkan? Kan kalau setelah kita pelajari kan, kompetensi coaching itu kan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bunda Reni Yohana, kompetensi apa yang ingin Bunda kembangkan dalam melakukan praktek coaching ini? Nah, yang pertama kompetensi kesadaran penuh. Nah, yang kedua mendengar aktif. Kemudian pertanyaan bobot. Oke, baik. Jadi Bunda kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bun ya. Ya, Bunda. Oke, kompetensi mana yang secara spesifik? Yang secara spesifik yang ingin Bunda kembangkan, yang ingin Bunda pakai nanti pada saat melakukan coaching ini. Nah, yang spesifik saya ambil yang pertanyaan berbobot Bunda. Oke, jadi yang Bunda Reni Hana pakai nanti kompetensinya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bun ya. Iya Bunda. Oke, nah indikator ketercapaiannya Bun dari pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bun? Nah, kamu sih Bunda? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bunda lakukan ini dalam praktek coaching ini, apa yang inginkan indikatornya ketercapaiannya? Nah, ketercapaiannya saya Hasil dari praktek coaching Bunda. Iya, oke. Dari apa nanti ini dalam percakapan coaching ini nanti, coach dapat saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu dengan baik, itu aja Bunda. Dan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti Bunda yang ingin Bunda capai itu sehingga coach nanti dia bisa menjawab dengan bagus. Oke, jadi nanti Bunda sebagai coach yang ingin Bunda capai itu indikatornya tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bun ya. Mudah-mudahan nanti pada saat melaksanakan coachnya yang Bunda Adila sebagai coach dapat menyelesaikan masalahnya ya Bun ya, ada solusinya ya. Baik. Nah Bunda Adila Fitri Sidrewi udah siap Bunda untuk jadi coach? Insya Allah siap Bunda Reni Lestari. Oke, baik. Bunda Reni Hana juga siap ya, Bun? Bisa kita mulai? Ya, Bisa, Bun. Oke, baik. Oke. Bunda Reni Hana dan Bunda Ardila Fitri Sidrewi, silakan melakukan praktek coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya Bunda. Sekarang kita langsung aja kita melakukan percakapan antara Bunda Dila sama saya sebagai coach saya dan saya sebagai coachnya. Oke. Assalamualaikum Bunda Dila. Waalaikumsalam Bunda Reni Yohana. Gimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat Bun. Cuman agak sedikit apa nih Bun? Ada masalah. Oh ya Bun, Bunda kira-kira ada waktu nggak? Untuk hari ini kebetulan nih Bunda, hari ini ada sedikit waktu Bunda. Kalau Bunda ada masalah, boleh sekarang kita bercerita apa yang Bunda keluhkan. Iya Bun, soalnya kalau Bunda ada waktu, saya ingin menyelesaikan atau sebab saya ada nih yang saya pikirkan, yang saya khawatirkan tuh ada tentang salah seorang siswa saya di kelas Bunda. Oke Bunda, jadi dari percakapan kita nanti ini apa yang Bunda harapkan nanti? Saya berharap nanti setelah percakapan kita ini saya menemukan solusi Bunda dari masalah soalnya
sudah lama saya ingin mencari apa sih yang harus saya lakukan, solusi apa yang harus saya dapat dari sehingga nanti anak di dalam kelas saya itu bisa berubah, Bunda. Hmm. Coba Bunda ceritakan bagaimana apa permasalahan anak Bunda tersebut, Bunda. Oh, gini Bun, anak di kelas Bu saya itu ada nih, kan anak di kelas saya itu ada 4 orang. Jadi yang 1 orang ini setiap kali saya ngasih PR itu eh, dia tidak pernah mengerjakan Bunda. Gitu ya Bunda. Apa ada solusi, tidak ada tindakan Bunda sebelum apa untuk menghadapi diri tersebut Bunda? Belum ada Bunda tindakan Bunda lagi. Seperti apa Bunda? Hmm. Sebelum di kan ada permasalahannya kan sebelum dalam Bunda menghadapi masalah ini kan ada nggak solusi sebelum Bunda lakukan tindakan yang dilakukan? Udah, kan gini, dia kan tidak pernah ngerjain PR nih. Jadi Hmm. saya sudah selalu mengasih tahu ke dia, selalu mengingatkan dia setiap kali akhir pembelajaran nih kan saya ngasih PR, selalu saya ingatkan, Reisha besok-besok, jangan lupa ya nanti ngerjain PR, besok dikumpul. Selalu saya ingatkan setiap kali saya ngasih PR sama dia, sama pokoknya dalam dalam kelas itu kan. Saya selalu ingatkan dia, Resya jangan lupa ya nanti ngerjain PR-nya. Resya jangan lupa ya sampai udah selesai keluar pun saya selalu ingatkan. Tapi ternyata dia juga besoknya tuh tidak mengerjakan PR juga, Bu. Wah, jadi ada usaha Bunda jadinya nih ya, tuh ya. Udah Iya, Bu. diingatkan terus anak tersebut kan, udah ada usaha Bunda kan. Jadi apa nggak ada tidak ada cara Bunda lain pamannya mendekatkan dengan orang tuanya gitu Bunda, Oh, ada, Bu. menonjol orang tuanya. Ada. Gini, kan karena dia udah selalu setiap kali saya ini kan udah mau habis 1 semester nih, selalu tidak pernah mengerjakan PR. Jadi kan saya jadi bertanya-tanya nih, kenapa selalu si Raisa ini tidak mengerjakan PR? Saya tanya ke dianya, katanya dia selalu jawabannya lupa, lupa, lupa. Jadi kan si Raisa ini kan ditunggu sama orang tuanya. Jadi selesai pembelajaran itu, setelah saya mengasih tahu ke Reisha-nya, Reisha nanti jangan lupa ngerjain PR ya. Terus di luar kelasnya, saya jumpai orang tuanya. Saya jumpai orang tuanya, terus saya bertanya nih, Reisha, Ibu, kenapa ya si Reisha setiap kali saya ngerjain PR, saya ngasih tugas PR, dia tidak pernah mengerjakan? Lah, malah orang tuanya mengatakan seperti ini. Ya ada PR ya, Bos. Padahal saya selalu bertanya loh ke dia, katanya kan. Resya ada PR itu kata orang tuanya, tapi jawaban si Resya ini rupanya tidak ada gitu, Bu. Hmm. Jadi kalau apa PR-nya tuh umpamanya semua mata pelajaran atau memang satu pelajaran dia nggak asikin Bunda? Semua Ah, pelajaran. iya, kan saya kan guru kelasnya. Berarti kalau di kelas 8 itu kan dia sistemnya sistem tema. Jadi Pak semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris, agama, sama olahraga itu ya guru mapelnya kan. Tapi yang ini kan yang temanya saya ngajarkan. Jadi kan dominannya kan hampir semua mata pelajaran jatuhnya, Bun. Setiap kali saya ngasih PR tuh memang tidak pernah dikerjakan. Sudah saya ingatkan, saya tanya sama orang tuanya juga tidak ada, Bun. Tidak juga tidak ada juga peningkatan gitu. Hmm. Kalau dengan guru bilang studi sudah Bunda tanyakan sama bagaimana anak kita dan anak tersebut Bunda dengan tugas yang diberikan sama guru bidang studi umpama bahasa Inggris tadi kan, guru agama sudah ditanyakan apakah anak tersebut bikin PR juga Enggak, atau tidak? sudah saya tanyakan kan, saya tanya, saya konsultasi nih sama guru agama. Saya katakan, Bu Nong, gimana nih? Pernah nggak si Resya ngerjain PR ke tempat Ibu Nong? Dia bilang, kalau Resya sih masuk ke sayanya jarang katanya. Dia kan jarang masuk katanya. Lagipun setiap kali saya ngasih PR dia tidak pernah mau mengerjakan, ya udah saya biarkan saja lagi. Itu jawabannya, Bu. Jadi kan saya Hmm. sebagai wali kelasnya tidak mungkin membiarkan anak. Nanti gimana hasil belajarnya si Reisha ini gitu. Hmm. Jadi memang masalahnya pasti di masalahnya di anak ini ya Bunda. Nah, Jadi iya kan Bunda. tidak ya sama di anak yang masalahnya. Jadi umpamanya Bunda
bikin PR mungkin terlalu banyak mungkin nggak? Enggak, Bun. Kalau PR saya paling banyak itu cuma 5 soal. Tidak pernah banyak, tidak pernah lebih dari 5 soal. Karena saya juga tahu kondisi anak yang saya ampu itu kan kebanyakan 3 orang anak tunagrahita, 1 orang anak tunadaksa. Jadi di sini saya tuh sudah mengukur kemampuan anak. Jadi PR atau latihan itu paling sedikit itu kan 5, paling banyak itu cuma 10, tidak lebih dari 10 gitu Bunda. Itu pun jawaban yang saya inginkan itu jawaban singkat, tidak ada jawaban yang menjelaskan inilah, menjelaskan itu, nggak ada. Karena saya sudah tahu anak di kelas saya itu kemampuannya seperti apa. Hmm. Pernah nggak Bunda melakukan pendekatan Bunda sama anak tersebut? Pendekatannya udah saya lakukan nih, seperti saya kan saya ajak nih sewaktu istirahat, saya dekati anak si Reisha ini, saya dekati dia lalu saya bertanya seperti ini, Reisha kenapa tidak mau mengerjakan PR? Kenapa tidak buat PR? Saya katakan seperti itu kan, saya ajak dia komunikasi kan. Takut nanti kan kalau saya bicara kalau saya langsung bertanya di depan temannya, takut dia malu kan. Jadi saya bawa dia bercerita saat jam istirahat, saat teman-temannya tidak ada, saya bawa dia nih ya, bercerita berdua. Saya tanyakan kenapa dia tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Dia bilang, "Iya Bu, lupa. Soalnya Resya tidurnya kemalaman, jadi nggak ingat kalau ada PR." Itu katanya Bu, alasan dia gitu. Jadi saya seperti ini. Ya, iya, jadi saya uh, mendapatkan ide nih Bu, uh, untuk setiap kalau misalnya saya mau ngasih dia tugas, jadi saya ingin selain saya mengingatkan dia untuk mengerjakan PR, dan itu saya langsung kasih tahu juga sama orang tuanya hasil pembelajaran itu kan, kalau ya, orang tua Resya hari ini Resya ada PR ya, itu caranya lagi Bu. Cara saya agar Resya ini mau mengerjakan PR-nya Bu. Oh ya bagus nih Bunda. Bagus ide Bunda tuh. Memang harus kita kalau anaknya tidak masyarakat ini di anak kan, maka kita harus Iya. mendekati orang tuanya lagi Bunda. Jadi kan Bunda tindakan Bunda itu udah tepat. Ya, Bunda rencananya kapan rencana Bunda lakukan pendekatan dengan orang tuanya ini? Pendekatan dengan orang tuanya, saya kan memang selalu dekat dengan orang tua. Cuma kalau untuk yang khusus PR ini, nanti setelah selesai pembelajaran nih, memang rencana saya akan mengasihkan PR lagi nih sama siswa saya. Karena setiap kali selesai pembelajaran, itu kan saya ngasihkan PR nih ke anak. Jadi PR-nya ini nanti setelah saya berikan ke anak, setelah keluar kelas nanti langsung saya jumpai orang tuanya, karena Resya ini kan ditunggu sama orang tuanya. Saya jumpai orang tuanya, saya ingatkan kepada orang tuanya kalau hari ini anak dia ada PR, Bu. Ya, ya bagus tuh Bunda. Cepat tuh Bunda yang Bunda lakukan kan. Jadi udah Bunda lakukan pendekatan dengan anak sudah tadi kan, sekarang dengan orang tuanya. Nah, jadi itu bukan salah satu yang Bunda apa umpamanya Bunda uh, ibaratnya kalau keberhasilan yang Bunda harapkan nanti ya dari aksi yang Bunda lakukan ini apa Bunda harapkan nanti? Yang saya harapkan tuh uh, uh, PR yang saya kerjakan, saya berikan itu dikerjakan gitu. Itu harapan saya, Bu. Hmm. Minimal maksimalnya berapa Bunda harapkan ke pencapaian hasil Bunda nanti ini? Setidaknya misalkan gini, saya kan ngaji PR-nya minimal kalau dalam 1 minggu itu kan ada kadang 3 kali. Minimal dalam 1 minggu itu anak saya itu mengerjakan PR-nya 1 kali, itu sudah cukup bagi saya gitu. Nggak harus dia ngerjain ketiga PR-nya, tapi minimal 1 sudah dikerjakan. Saya sudah bersyukur itu Bunda. Nah, itu bagus tuh Bunda. Itu sudah rencana yang bagus yang Bunda lakukan tuh namakan. Jadi rencana itu udah Bunda pikirkan kan. Nah, jadi rencana Bunda lakukan tuh besok dalam minggu ini bisa Bunda lakukan. Iya, nanti selesai ini saya mau selesai pembelajaran nanti ini kan, saya kan masuk kelas nih. Selesai diskusi ini, saya langsung masuk kelas. Selesai pembelajaran nanti, saya langsung ngasihkan PR.
saya ingin membuktikan gitu. Setelah saya konsultasi sama orang tuanya, saya berharap nanti orang tuanya mau mengingatkan anak sehingga anak bisa mengerjakan PR. Jadi apa komitmen Bunda dari rencana Bunda ini, Cik? Ah, komitmen saya itu saya ingin anak-anak dalam kelas saya itu bisa mengerjakan apa yang saya berikan karena uh, sebenarnya niat saya untuk mengerjakan PR memberikan PR ke anak itu bukan mengharapkan si anak tadi untuk bisa menjawab semua pertanyaan, tapi saya ingin anak saya juga anak di sekolah di kelas saya itu juga dibimbing sama orang tuanya sehingga terciptanya keterkaitan antara orang tua dengan anak gitu Bunda. Jangan nanti pembelajaran itu cuma diharapkan di sekolah tapi di rumah dia tidak ada usaha dari orang tuanya untuk mengajarkan si anak gitu. Nah ya, memang gitu ya Bunda, kita harus ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah ya Bunda. Nah itu Iya kan Bunda. salah satu untuk anak supaya keberhasilan anak itu tercapai nanti. Jadi dari apa kita ini ada bagaimana apa namanya tuh perasaan Bunda setelah kita melakukan apa ini? Rencana ini. Perasaan saya setelah kita berbicara berdiskusi ini, saya merasa lega lagi Bon. Tadi itu saya bingung tuh, gimana ya ngadapin si Reisha ini. Malah saya jadi kesel tadi itu pertamanya saya kesel kan karena setiap kali saya ngasih PR selalu nggak dikerjakan. Jadi saya kesel gitu Bon. Tapi setelah berbicara dengan Bunda, saya menemukan solusi. Jadi saya merasa udah lega gitu, nggak ada beban lagi Bunda. Iya Bunda ya. Nah, jadi memang itu kita kalau ada masalah bagus kita konsultasi dengan boleh dengan teman kita, dengan teman sejawat kita, atau boleh juga dengan langsung dengan saya sendiri Bunda. Iya Bunda. Jadi aja Bunda. Jadi Bunda sudah apakan dengan apa namanya tuh kalau dalam kecapaian ini tadi ini kan mungkin kita akan menghadapi nanti kegagalan. Bagaimana nanti apa yang terjadi sama Bunda nanti ini? Seandainya kalau nanti anak saya sudah saya kasih tahu sama orang tuanya, tapi dia tetap tidak mengerjakan PR-nya, maka usaha terakhir saya paling nanti uh, saya mau saya suruh lagi anak itu mengerjakan PR-nya di sekolah. Jadi sekarang berubah lagi tujuan saya berarti melatih anak itu untuk bertanggung jawab menyelesaikan apa yang saya berikan apa tugas yang ada dia jadi dia berlatih ini kan saya kasih tanggung jawab dia harus harus selesaikan tanggung jawab yang saya berikan kepada dia itu lagi Ya, Bun. bagus tuh Bunda. Oke, bagus tuh Bunda. Ya, uh, coba di apa nama tuh kita lakukan pendekatan, kita lakukan apa nama tuh dengan orang tua, dengan sesuatu tersebut, dengan cara kita memberi PR dengan terlalu banyak, itu sudah sesuai dengan apa kan? Dengan yang kita, insya Allah yang apa Bunda harapkan dapat tercapai nantinya. Ya Amin. Bunda. Ya terima kasih Jadi Bunda. hari ini iya. Nah, jadi hari ini kan Bunda sudah serga sekarang kan? Sudah kan? Sudah. Oke. Ada lagi Bunda? Ada lagi yang dibicarakan lagi? Tidak ada Bunda. Kebetulan nih, ini kan udah mau masuk juga. Saya mau masuk kelas, mau permisi dulu nih Bun. Terima kasih atas waktunya Bunda, sehingga saya akhirnya mendapat solusi dari masalah saya. Saya permisi ya Bunda. Ya, ya Bunda. Oke Ya, Bunda. Terima ya, kasih Bunda. Sama-sama. ya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Bagaimana perasaannya Bunda Reni Yohana dengan Bunda Ardila Fitri Dewi? Perasaan Merancang saya pertanyaan. lega. Setelah melakukan praktek coaching ini, bagaimana? Lega rasanya Bunda. Pertanyaan itu kurang apa lagi mungkin? Saya ada masalah dan juga ada solusinya ya Bun ya. Iya. Tadi sebelum melakukan praktek coaching, saya juga menyampaikan sudah bertanya kepada coachnya Bunda Reni Yohana ya Bun ya. Apa kompetensi dari coaching yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam praktek ini. Kan Bunda Reni Yohana menyebutkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya kan Bun?
Iya, Bunda. Kalau menurut saya pertanyaan yang Bunda ajukan tadi bagus, bagus. Walaupun sederhana pertanyaannya, tapi sudah menggali potensi si Koci, Bunda Rila Fitri Dewi, dari masalah yang sedang dia hadapi dan mencari apa penyebabnya ya tadi kan Bung kan? Apa Iya. penyebabnya, terus solusinya seperti apa, rencananya juga ada. Saya juga lihat dari kompetensi coaching yang 3, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bunda Reni Yohana sebagai coach juga sudah menggunakan kompetensi yang ketiga tersebut. Dari kehadiran penuh, Bunda Reni Yohana sudah hadir penuh dalam praktek coaching ini. Terus mendengarkan aktif, saya lihat juga Bunda Reni Yohana juga sudah mendengarkan secara aktif bagaimana coaching menyampaikan masalahnya, ya kan Bun? Terus yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Bunda Reni Yohana juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau untuk percakapan coachingnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Saya lihat praktek coachingnya sudah sesuai dengan Alpita, karena saya mendengar ada pertanyaan tadi kan, kalau Alpita itu kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bun ya. Terus tujuannya sudah memberikan pertanyaan apa tujuan dari pembicaraan yang akan dilakukan, tadi sudah ada pertanyaannya. Terus identifikasi masalahnya sudah ada juga pertanyaannya, menanyakan masalah apa sebenarnya yang terjadi pada Bunda Dila di kelasnya. Kan masalahnya ada anak yang tidak membuat PR ya Bun ya, sudah diingatkan tapi juga tidak membuat PR. Penyebabnya juga sudah ditanyakan, mengapa? Katanya kan lupa kata Bunda Dila tadi ya Bun sebagai coaching. Nah, rencana aksinya juga ada. Pertanyaan Bunda Reni Yohana tuh apa pendekatan yang akan dilakukan ya Bung ya? Apa pendekatan yang akan dilakukan kepada siswa yang tadi tidak mengerjakan PR? Apa pendekatannya? Pendekatannya kepada siswa juga akan dilakukan pendekatan sama coachingnya. Terus sama orang tuanya juga tadi kan saya dengar dengan orang tuanya. Itu juga bagus. Ada pertanyaannya. Terus ukuran keberhasilannya juga ditanya tadi tuh sama Bunda sudah bagus juga tuh termasuk rencana dan waktu kapan yang akan dilakukan oleh coach untuk melakukan pendekatan tersebut sudah ada juga. Terus tentang tanggung jawab juga sudah ada, saya lihat tentang komitmen siapa yang akan diajak ya Bun ya, tentu kan sekolah dan orang tuanya tadi. Bagus. Saya lihat praktek coachingnya tidak gugup atau tidak menegangkan seperti kita berbicara biasa aja gitu, tapi dengan Bunda Dila mempunyai masalah, Bunda Dila sendiri sebagai Bunda Reni Yohana sebagai coach sudah menggali potensi Bunda Dila, bagaimana Bunda Dila dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah mantap. Mungkin itu pengamatan saya. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama.